Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatah Akbar Mukhlisin dengan nomor NIM 1901017. Pada saat memulai usaha baru, Anda tidak perlu gengsi untuk memulai usaha. Memulainya dari nol atau dari sebuah usaha kecil. Usaha adalah sebuah tindakan, jadi sebaiknya Anda tidak hanya berteori saja, melainkan membuktikan dengan berusaha. Let's start do more. Orang yang berusaha, namun belum mengetahui teorinya, bagaikan orang yang sedang berjalan di kegelapan. Namun, walaupun gelap dan berkali-kali terjatuh, membentur suatu, ia tetap bangun. Namun walaupun begitu, setidaknya Anda memiliki dana 2 kali lipat dari keuntungan Anda untuk membangun modal. Jadi, tugas kita saat ini adalah untuk melawan keterbatasan, melawan ketidakpastian, melawan kemalasan dan keengganan, melawan ketidakberdayaan, melawan gravitasi kemunduran, melawan gravitasi kematian. Contoh SWOT dari usaha toko roti dan kue. Yang pertama, strength, yaitu kekuatan. Yang kedua, weakness, yaitu kelemahan. Yang ketiga, threats, atau ancaman. Yang keempat, opportunities, atau peluang. Yang harus diperhatikan dalam merintis usaha baru. Yang pertama, lihatlah keadaan pasar yang kompleks dan dinamis. 2. Harus dapat menjadi mesin penggerak bisnis. Ketiga, lihat kebutuhan dan harapan konsumen. 4. Bangun tanggung jawab etika moral. Kelima, inovasikan produk, pasar, dan modal bisnis. Keenam, jalin komunikasi yang baik terhadap konsumen. Ketujuh, berikan pelayanan secara personal pada konsumen. Kedelapan, ukur kemampuan finansial dengan jenis bisnis dan lain-lain. Hal yang dapat membuat bisnis gagal. Yang pertama, kebiasaan menunda waktu. Yang kedua, ketekunan dan ketakwaan yang kurang. Ketiga, kebiasaan yang boros. Keempat, kebiasaan hati-hati yang berlebihan. Kelima, kepribadian yang bersifat negatif. Keenam, perasaan takut disaingi oleh orang lain. Ketujuh, berlagak pintar. Kedelapan, tidak memiliki perencanaan usaha dan lain-lain. Kiat menjadi entrepreneur sukses. 1. Pahami setiap tindakan yang akan dilakukan ikhlas, terencana, terkonsep dengan langkah dan strategi jitu. Kedua, peluang sukses selalu ada. Ketiga, mengetahui teknik pemasaran. 4. Menanamkan motivasi. Kelima, mengatur pos pengeluaran. Keenam, kemampuan membaca pasar. Ketujuh, kemampuan negosiasi atau tawar-menawar. Kedelapan, kemampuan menentukan kapan dapat mengambil keuntungan atau tidak, dan lain-lain. Alasan berwirausaha adalah yang pertama, necessity entrepreneur. Yang kedua, reflexive entrepreneur. Yang ketiga, inovatif entrepreneur. Yang keempat, keturunan. Kelima, sengaja terjun menjadi pengusaha karena passion, bakat, atau panggilan jiwa. Yang keenam, kerja sampingan. Jenis dan bentuk bidang usaha. Di sini ada beberapa poin yang dikategorikan dalam bentuk bidang usaha. Yang pertama, bidang usaha pertanian, kehutanan, perikanan, perkebunan, dan lain-lain. Bidang usaha pertambangan, palian, pasir, galian tanah, batu, bata, dan lain-lain. Bidang usaha pabrikasi, industri, perakitan, sintesis. Bidang usaha konstruksi, bangunan. Bidang usaha perdagangan, bidang jasa keuangan perbankan, bidang jasa perseorangan,
seperti potong rambut, bidang usaha jasa-jasa umum seperti pengangkutan, bidang-bidang usaha jiwa wisata. Cara memulai usaha. Yang pertama itu mendirikan usaha baru, mengambil alih bisnis keluarga, membeli bisnis yang telah ada, kerjasama manajemen dengan sistem waralaba atau franchising. Bentuk kepemilikan bisnis ada beberapa badan, yaitu yang pertama perusahaan perseorangan, kedua firma, ketiga perseroan, komanditer atau CV. Yang selanjutnya ada koperasi, ada perseroan terbatas atau PT atau NV, badan usaha milik negara atau BUMN. Harus diperhatikan saat memilih bentuk kepemilikan bisnis. Yang pertama, pendekatan dalam mendirikan usaha baru. Kedua, pertimbangkan dalam memilih bentuk perusahaan. Di sini ada biografi dalam membuat usaha, jenis izin usaha, dokumen yang diperlukan untuk membuat usaha baru. Ketiga, proses pendirian badan usaha. Mungkin segitu dulu presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau salah penyebutan, saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menyaksikan presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.